Alhamdulillah hari ini aku senang banget ditemani sama Teh Dini, sama semua teman-teman yang hadir di sini, dan aku menyaksikan beauty soul, jiwa-jiwa yang cantik, beauty spirit yang cantik ya, yang hadir di sini luar biasa. Karena kita ngomongin tentang kecantikan ya, kita kayak gimana sih caranya biar kita cantik, padahal sebenarnya kita sudah cantik, karena kita tahu cantik itu limitless potential, jadi kecantikan yang tanpa batas. Bahkan kecantikan hari ini yang kita miliki itu kita bisa naikkan levelnya, kita bisa lagi, kita up lagi, kita level up lagi gitu. Jadi gimana caranya biar kita bisa cantik? Sebenarnya simple banget. Kalau teman-teman mau cantik, cukup understanding yourself, pahami sang diri. Jadi kita paham self worth, tahu kekuatan kita, kebaikan kita, keagungan kita ya. Jadi tahu siapa diri kita, makanya kita akan tumbuh dan terus naik ya kecantikan kita. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ini doa ma'thurah, doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh beliau seringnya membaca ketika sujud. Sering juga beliau baca ketika mau keluar rumah, ketemu people, ketemu klien, ketemu teman, ketemu saudara. Aku pengen tampak glowing, bersinar wajahku, bersinar senyumanku, bersinar kulit aku, bersinar semua tubuh aku. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan untuk hatiku cahaya. Waja'al fi sam'i nura. Detail banget Rasul tuh kalau doa, nggak melewatkan setiap potensi, karena kan hati ini kan potensi terbesar. Misalnya kalau kita pergi ke Turki, ya tetap kita hidup dengan negara hati kita, yang kita rasakan sama di Indonesia dengan yang di Turki. Kita pergi ke negara-negara lain, ya kita hidup dengan hati kita. Makanya ini potensi terbesar adalah hati yang ada di dalam diri kita. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura, dan berikan cahaya untuk pendengaranku. Wa fi lisani nura, dan untuk lisanku, jangan sampai aku mengeluarkan energi kegelapan lewat lisanku. Lisanku harus mengeluarkan energi cahaya. Cahaya yang munculnya dari Allah, firman-firman Allah. Aku tidak berucap kecuali pakai ilmu. Aku tidak berucap kecuali pakai zikrullah. Aku tidak berucap kecuali pakai positif energi. Mungkin itu proses ya, tapi kalau kita terus afirmasi diri kita, kita teguhkan diri kita, mungkin kita akan ingat, wah ini yang kuucapkan energi kegelapan nih. Jadi stop, aku hanya berucap memakai cahaya ilahi, divine light ya. Waja'al fi lisani nura, waja'al amami nura, jadikan depanku cahaya, jadikan belakangku cahaya, jadikan sebelah kananku cahaya. Waja'al an yamini nura wa shimali nura, sebelah kiriku cahaya, jadikan aku cahaya dan perbesar cahaya. Dan exactly kamu udah jadi manusia cahaya saat itu juga. Dan ini sangat ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah dari awal kita tercipta dari cahayanya Allah, dan kita akan sempurnakan cahayanya itu. Kenapa kita harus kayak mencoba untuk terus bercahaya? Karena kegelapan yang ada di hadapan kita ini berlapis-lapis, bener nggak? Kegelapan apa aja? Kegelapan emosi, kegelapan pikiran, kegelapan egois, kegelapan apa lagi? Ya kita melihat banyak kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, yang berlapis-lapis, yang ini tidak bisa kita lewati kecuali memakai cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sulit melewati kegelapan itu, akan sangat-sangat sulit. Kegelapan itu selain berlapis-lapis, dia juga bercabang-cabang. Dan itu nggak putus-putus. Kita bisa melalui kesulitan itu sama persis ketika kita berada di as-sirat. As-sirat itu jembatan yang akan dilalui oleh semua manusia. Semuanya akan melalui.
Dan yang glowing, yang mendapatkan cahaya dialah yang akan selamat. Jadi luar biasa ya. Faham, ini Abdullah. Tadi kita kembali lagi di surat Maryam. Aku hamba Allah. Aku tercipta dari cahaya Allah. Bahkan siapapun yang melihat aku, mereka melihat cahaya Allah. Itu kok pede banget kamu kayak gitu? Bukan pede, itu memang fitrah kita begitu. Cuman mungkin kadang-kadang kurang kita sadari. Aku gelap ya, aku jelek ya, aku kurang mancung ya, aku bla 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 bla. Dan itulah yang aku sebut dengan kegelapan. Dia lebih cantik, dia lebih bla bla bla, lebih. Itulah yang aku sebut dengan kegelapan. Jadi harus kita terangkan lagi, ini Abdullah, aku adalah hambanya Allah. Apa tadi afirmasinya? Setiap yang melihat aku, mereka melihat cahaya Allah. Jadi kita kayak ngejaga pikiran kita, ngejaga lisan kita, ngejaga perilaku kita supaya memang benar-benar orang-orang yang ngelihat kita, mereka ngelihat cahayanya Allah. Siapapun yang ingin melihat cahaya Allah, lihatlah diriku. Mungkin kita berada di fase yang belum pede kali ya. Belum pede, tapi kita harus support diri kita untuk bisa mencapai self higher di tingkat tertinggi itu. Tingkat tertinggi kita adalah ketika kita sudah membawa cahayanya Allah. Dan tentu saja kita juga akan merasakan lower self. Kadang-kadang kita low, lagi gelap, lagi baper, lagi kacau, itu sering juga terjadi. Makanya kita harus menaikkan terus level kita kepada potensi tertinggi kita. Kita punya potensi tertinggi yang bisa kita capai. Aduh punten teman-teman, aku kayaknya kayak kurang bisa bercanda. Mungkin ini serius banget ya, tapi semoga bermanfaat. Aduh Masya Allah, ini saking semangatnya aku ini ya pengen kayak paham gitu tentang diri kita gitu. Kadang-kadang kenapa sih kita harus paham? Kadang-kadang kita itu sudah cantik tapi gara-gara ada yang bilang, kok kamu kurang mancung? Oh ya, jadi kita sedih gitu. Kita kayak, oh ya kurang mancung. Maaf ya. Jadi karena komen manusia itu terlalu banyak yang kita dengerin gitu loh. Sampai punten pisan, bibir kamu kurang seksi, diisi dong di filler gitu. Itu sebenarnya mungkin dari diri kita nggak butuh itu gitu. Cuman karena kita mendengarkan komen orang, kita nggak tahu jati diri kita gitu. Jadi ini Abdullah, I am enough. Sebagai hamba Allah aku sudah sangat cukup. Aku nggak ada kekurangan. My fisik aku, lahiriah aku perfect, sempurna karena ini dari Allah. Apalagi spiritual aku, ada yang merasa aku ini jahat, aku ini malas, aku ini nggak bener, aku ini kayak dia ya mungkin dia sedang di lower, di tingkat terendah. Maka dia harus paham, ini Abdullah, aku adalah hamba Allah. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan Bani Adam dengan penciptaan yang paling sempurna, fisiknya, kemudian spiritually, spiritnya juga sempurna, kemudian intelijensinya itu juga sempurna. Kita sudah mencapai kesempurnaan tertinggi. Walaqad karramna Bani Adam. Begitu juga di surat At-Tin ya. Laqad khalaqnal insan fi ahsani takwim. Nah, jadi please kita harus pede. Karena Allah aja support kita loh sampai gitu. Walaqad karramna, kamu itu sempurna, kamu itu mulia gitu. Jadi Allah aja support diri kita, gimana kita nggak support diri kita sendiri gitu. Itu tadi ya yang aku bilang. Jadi tidak berlebihan ketika teman-teman mengatakan siapapun yang melihatku, dia akan melihat cahayanya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, terima kasih ilmunya, Masya Allah. Umi, saya tuh punya anak remaja ya, usianya 15 tahun. Masya Allah, saya ridho apapun yang takdir yang Allah kasih untuk anak saya.
Cuman memang kadang-kadang sebagai ibu nih Umi, saya harus belajar banyak lagi nih. Bagaimana sih saya supaya ridhonya saya terhadap remaja kan Umi tahu ya, hari ini Masya Allah dengan pandemi, dengan gadget, dengan segala macam media sosial ini, remaja saya tumbuh memang luar biasa dahsyatnya gitu. Jadi apa ya, terpaan media sosial itu memang membuat remaja saya itu berubahnya luar biasa gitu. Kadang-kadang saya mikir apa ya yang salah sama saya gitu ya. Terus kadang-kadang yang saya salah apa ya, kelirunya apa ya. Kayaknya saya harus belajar lagi deh untuk mendidik anak saya supaya bisa lebih sabar gitu. Lebih mengarahkannya menjadi lebih baik lagi. Harus bagaimana sih Umi sifat yang paling bijaksana gitu ya. Saya paham bahwa memang ya kita harus ridho apapun. Kadang-kadang saya suka udahlah saya wudu aja, saya sholat, ya Allah saya ridho, ya Allah anak saya pokoknya saya hanya berdoa gini-gini. Tapi kan faktanya kita harus berbincang gitu dengan anak ya, harus melakukan brainstorming, mengelaborasi apa sih maunya anak, apa mau si orang tua. Nah pada posisi itu kadang-kadang nggak pas nih Umi, saya harus bagaimana sih dalam kalau paling kita mengacu cara Rasulullah gitu ya, dalam mengajarkan kita untuk membesarkan anak-anak kita. Terima kasih Umi.